Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Vindika Aprila Endiarsari dengan NIM 2411029 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban aswaja yang diampu dosen Bapak Mas Tajudin Ahmad M.Hum. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban pada bab 4 yang kedua dari kelompok 8. Langsung saja kita mulai pada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pendapat Musawwibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Menurut pendapat Musawwibah yaitu semua mujtahid benar dalam ijtihadnya, sebab perintah Allah kepada mujtahid dalam permasalahan yang tidak ada nas qat'i atau petunjuk lafadz atas makna dapat dipastikan, bukanlah mengikuti kebenaran, akan tetapi mengikuti perkara yang menurut dugaan mujtahid perkara itu benar. Menurut mereka tidak mungkin Allah mentaklif hambanya untuk mengikuti kebenaran, padahal dalil yang diberikan kepada mereka adalah dalil yang tidak jelas, dapat dipahami secara ganda. Misalnya ada seorang diperintahkan berjalan ke arah barat setiap pagi. Ternyata orang yang diperintahkan tersebut di pagi harinya berjalan ke arah selatan, sebab ia menduga bahwa arah selatan adalah arah barat. Maka orang ini dibenarkan dan ia sudah dianggap menjalankan perintah sebab ia sudah mengikuti dugaannya. Adapun contoh dalam fikih seperti menurut Imam Syafi'i, hukum wudhu dengan air mustakmal tidak sah, sedang menurut Imam Malik hukumnya sah. Menurut paham Musawwibah, beliau berduga benar sebab perintah Allah kepada mujtahid hanya mengikuti dugaannya atas kebenaran. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam fikih semua ulama sepakat bahwa seorang muslim tidak sepatutnya bersikap fanatik terhadap mazhab yang diikutinya dengan menganggap pendapat yang dianut pasti benar dan pendapat yang dianut oleh selainnya pasti salah. Selanjutnya pada pertanyaan kedua yaitu apabila terdapat perbedaan pendapat antara imam mazhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Jawabannya, adapun apabila para imam mazhab berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan, maka kewajiban orang awam adalah mengikuti mazhab yang ia yakini paling unggul dibandingkan mazhab lainnya atau minimal setingkat dengan mazhab lainnya, walaupun dalam kenyataannya mazhab yang ia ikuti diungguli oleh mazhab yang lain. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa hukum taklid dalam fikih? Hukum taklid dalam permasalahan fikih sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa wajib hukumnya bagi orang awam taklid kepada mujtahid. Adapun bagi mujtahid, maka ia wajib berijtihad dan tidak boleh bertaklid kepada yang mujtahid yang lain, walaupun mujtahid yang diikuti tersebut adalah sahabat. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh seorang apabila ia ingin taklid dalam bidang fikih. Yang pertama, mengikuti syarat-syarat imam mazhab dalam masalah yang diikuti. Yang kedua, tidak berdampak pembatalan keputusan qadhi atau hakim, sebab keputusan qadhi hanya dapat membatalkan apabila bertentangan dengan nas, ijma' atau qiyas jali. Yang ketiga, tidak selalu mencari-cari rukhsah atau keringanan. Yang keempat, tidak mentalfik. Talfik adalah mencampur adukan dua pendapat sekiranya dari pencampuran itu menimbulkan hukum baru yang tidak dikatakan oleh dua imam yang dicampur adukan pendapatnya. Kita lanjut pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan talfik? Berikan contoh dan jelaskan hukumnya. Yang dimaksud dengan talfik sendiri adalah mencampur adukan dua pendapat sekiranya dari pencampuran itu menimbulkan hukum baru yang tidak dikatakan oleh dua imam yang dicampur adukan pendapatnya. Contoh dari talfik sendiri yaitu seperti seseorang wudhu dengan mengusap sebagian kepala dengan taklid kepada Imam Syafi'i dan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa syahwat dengan
taklid kepada Imam Malik. Lalu orang tersebut sholat, baik menurut Imam Syafi'i maupun Imam Maliki. Keduanya sepakat tidak mengesahkan sholat orang seperti kasus tersebut. Alasan Imam Syafi'i, sholat orang tersebut tidak sah sebab menyentuh lawan jenis tanpa syahwat. Dan alasan Imam Malik, sebab orang tersebut tidak mengusap seluruh kepalanya, melainkan hanya kepalanya saja. Adapun hukum orang yang bertalfik, yaitu yang pertama mubah atau diperbolehkan. Dalam beberapa kasus, talfik diperbolehkan jika bertujuan untuk mencapai kemaslahatan atau menghindari kesulitan. Yang kedua, berhukum makruh atau kurang disukai. Talfik dapat dianggap makruh jika dilakukan tanpa alasan yang kuat atau tanpa pertimbangan prinsip-prinsip fikih yang relevan. Yang ketiga, haram atau dilarang. Talfik dapat dianggap haram jika digunakan untuk membenarkan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau untuk menghindari kewajiban. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah atau kekurangan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.